Halo semuanya, selamat datang. Gini, kalau kita bicara sejarah Islam, ada satu fase yang benar-benar menguras emosi. Hari ini kita bakal ngebedah periode yang super kritis, tepatnya di antara Perang Uhud dan Perang Khandaq. Kita bakal ngeliat langsung kisah nyata tentang pengkhianatan yang benar-benar menyayat hati, tapi di saat yang sama, kita juga disuguhi keteguhan iman para sahabat yang luar biasa inspiratif. Yuk, kita mulai. Nah, untuk peta jalan kita hari ini, kita akan ngelewatin masa kritis pasca Uhud, terus masuk ke tragedi kelam di Ar-Rajih dan Bir Maunah. Abis itu, kita bahas pengusiran Bani Nadir, aturan soal Ghanimah dan Fa'i, sampai ke pelajaran pentingnya. Singkatnya, kita bakal bertualang dari kisah yang penuh air mata sampai ke keajaiban yang bikin merinding. Oke, bagian pertama. Masa kritis pasca Uhud, memetakan waktu. Biar kita dapat konteksnya, kita harus benar-benar ngerasain seberapa gentingnya situasi umat Islam waktu itu. Coba bayangin deh, jarak antar peristiwanya tuh rapat banget. Di tahun kedua Hijriah, umat Islam dapat kemenangan besar di Perang Badar, tapi nggak lama setelah itu, di tahun ketiga, kerugian besar terjadi di Perang Uhud. 70 sahabat gugur. Dan lihat betapa cepatnya rentetan tragedi ini menyusul di tahun keempat. Tragedi Ar-Rajih dan Bir Maunah datang kayak pukulan telak yang beruntun sebelum akhirnya mereka dikepung dari segala arah di Perang Khandaq pada tahun kelima. Jadi di titik ini tuh umat Islam benar-benar lagi ada di posisi yang paling rentan. Lanjut ke bagian kedua. Pengkhianatan di Ar-Rajih. 10 sahabat menghadapi 100 pemanah. Situasinya makin memburuk. Bayangin aja, cuma 10 orang dikepung 100 pemanah. Awalnya tuh ada sekelompok orang yang minta diajarin Islam. Kelihatannya damai kan? Tapi tragisnya, itu murni jebakan mematikan dari Bani Lihyan. Di tengah situasi yang rasanya mustahil ini, ada keajaiban. Asim bin Thabit, pemimpin rombongan 10 sahabat ini, nolak mentah-mentah buat menyerah. Beliau udah bersumpah nggak mau menyentuh atau disentuh orang musyrik. Dan luar biasanya, Allah benar-benar jaga sumpah itu. Waktu beliau syahid, jenazahnya dilindungi sama sekawanan lebah. Ini yang kita sebut karamah. Karamah itu kemuliaan atau kejadian di luar nalar yang Allah kasih untuk melindungi walinya. Terus, ada lagi sahabat Khubayb bin Adi yang ditawan di Mekah. Beliau dapat karamah bisa makan anggur segar, padahal di Mekah waktu itu lagi nggak musim buah sama sekali. Oh ya, Khubayb ini juga orang pertama yang mencontohkan sunnah luar biasa, yaitu sholat 2 rakaat dengan tenang banget, persis sebelum beliau dieksekusi mati. Momen ini, jujur aja, ini salah satu bukti cinta yang paling luar biasa. Waktu Zaid bin Ad-Datsinah siap dieksekusi, Abu Sufyan nyoba ngejek dia. Ditanya tuh, mau nggak posisinya sekarang digantiin sama Nabi Muhammad? Kamu tahu jawaban Zaid? Dengerin ini baik-baik. Wallahi, ma uhibbu anni fi baiti, wa Muhammadun fi makanihi alladhi huwa fihi al-ana tusibuhu syaukah. Demi Allah, aku tidak rela aku aman bersama keluargaku, sementara Muhammad di tempatnya sekarang tertusuk duri sekalipun. Gila nggak tuh? Sebuah kesetiaan yang bahkan bikin musuh yang dengar langsung bungkam keheranan. Masuk ke bagian ketiga, tragedi Bir Maunah. Gugurnya 70 penghafal Al-Quran. Ini pukulan telak berikutnya. Sebuah pengkhianatan skala masif yang terjadi nggak lama setelah tragedi Ar-Rajih tadi. Di tengah tragedi ini, ada satu momen yang memilukan, tapi sangat heroik dari Haram bin Milhan. Waktu dia lagi nganterin surat dari Nabi, dia malah ditusuk tombak dari belakang sampai tembus ke dada. Tapi, bukannya teriak ketakutan pas lihat darahnya sendiri, dia malah nyambut kematiannya dengan seruan ini. Fustu warabbil Ka'bah. Allahu Akbar, aku telah menang demi Tuhan pemilik Ka'bah. Buat para sahabat, mati syahid di jalan Allah itu justru kemenangan yang paling nyata. Tragedi ini benar-benar kelam. 70 utusan terbaik para ulama pembaca Al-Quran dibantai tanpa ampun sama suku-suku pengkhianat itu. Tapi lagi-lagi Allah kasih lihat karamahnya. Jasad Amir bin Fukhairah disaksikan langsung sama musuh. Terangkat naik ke langit sebelum akhirnya balik lagi ke bumi. Bayangin dari 70 orang itu yang selamat cuma 2. Waktu dengar kabar ini, kesedihan Nabi Muhammad SAW benar-benar mendalam. Sebagai respons, Nabi melakukan kunut. Kunut ini doa khusus yang dibaca pas sholat setelah ruku. Beliau ngelakuin ini selama sebulan penuh, khusus buat mendoakan kebinasaan suku-suku yang udah berkhianat tersebut. Bagian keempat, pengusiran Bani Nadir. Pengkhianatan di dalam Madinah. Nah, menghadapi rentetan musibah ini, ancaman ternyata bukan cuma dari luar aja, tapi merembes dari dalam kota juga. Eskalasinya tuh cepet banget. Awalnya, Nabi Salwah datang baik-baik mau minta bantuan diyah. Diyah itu semacam denda darah atau kompensasi finansial. Bukannya dibantu, kaum Yahudi Bani Nadir malah diam-diam bikin rencana pembunuhan. Mereka mau menjatuhin batu gede dari atap ke arah Nabi.
Untungnya, malaikat Jibril langsung turun ngasih peringatan. Nabi putah balik, dan gak lama setelah itu merespon dengan tegas lewat pengepungan. Disinilah Nabi pakai taktik psikologis dengan menebang beberapa pohon kurma milik musuh. Pemimpin munafik waktu itu, Abdullah bin Ubay, sempat sosokkan janjiin bantuan pasukan ke Bani Nadir, tapi ujung-ujungnya kosong belaka. Akhirnya, Bani Nadir nyerah dan diusir dari Madinah. Mereka cuma boleh bawa harta sekuat hawan tunggangan mereka, tanpa boleh bawa senjata sepeser pun. Ngomong-ngomong, seluruh kejadian ini diabadikan dengan sangat indah di Al-Quran, tepatnya di surah Al-Hasyr. Sekarang kita masuk ke bagian kelima, perbedaan ghanimah dan fa'i. Jatuhnya Bani Nadir ini ngebuka babak baru soal lahirnya aturan hukum tata negara dan finansial umat Islam. Menarik banget nih, lihat gimana Islam ngatur ekonominya lewat dua sumber ini. Pertama, ada ghanimah. Ghanimah, ini harta rampasan yang didapat lewat pertempuran fisik berdarah. Aturannya jelas, 4/5 dari ghanimah ini dibagiin ke para prajurit yang ikutan tempur. Nah, kebalikannya adalah fai. Fai itu harta yang jatuh ke tangan umat Islam tanpa lewat peperangan fisik atau kontak senjata. Kayak kasus Bani Nadir tadi yang nyerah tas dikepung. Harta fai ini nggak dibagiin ke prajurit, tapi dikelola sepenuhnya sama pemimpin buat kesejahteraan umat secara luas. Dan asal kalian tahu aja nih, harta dari Bani Nadir inilah yang tercatat sebagai harta fai pertama dalam sejarah pemerintahan Islam. Akhirnya, kita sampai di bagian ke-6, pelajaran berharga dari sejarah. Habis ngeliat semua rentetan tragedi dan strategi tadi, yuk kita tarik benang merah dari ujian-ujian berat ini. Pertama, ada satu konsep krusial yang harus kita pahami, siasah syariah. Siasah syariah ini maknanya kebijakan politik dan strategi dari seorang pemimpin Islam yang sifatnya tuh fleksibel, tapi murni berorientasi pada kemaslahatan atau kebaikan umat. Jadi, pas Nabi mutusin buat nebang pohon kurma Bani Nadir, atau pas nentuin nasib tawanan perang, apakah mau dibebasin, ditebus, atau dihukum, itu semua bukan aturan yang kaku. Keputusan itu adalah wujud penerapan siasah syariah yang disesuaikan sama situasi dan kondisi pada zamannya. Nah, dari semua cerita tadi, ada 4 poin penting yang bisa kita bawa pulang. Pertama, sadar nggak sih? Jalan dakwah itu bukan karpet merah yang empuk dan bertabur bunga. Ini benar-benar jalan yang butuh pengorbanan, keringat, darah, dan air mata dari jiwa-jiwa terbaik. Kedua, kita lihat sendiri kalau karawah itu nyata banget. Itu cara Allah ngasih dukungan langsung ke wali-walinya di saat kritis. Ketiga, sejarah ini mendemonstrasikan cinta sejati, kecintaan tanpa syarat para sahabat buat Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, sejarah ngingetin kita sebagai umat Islam untuk selalu cerdas dan waspada sama yang namanya tipu daya atau pengkhianatan musuh. Sebagai penutup penjelasan kita kali ini, saya mau ngajak kalian mikir sejenak. Kalau kita lihat lagi besarnya pengorbanan darah dan air mata para sahabat zaman dulu, pertanyaannya, apakah kita hari ini punya keteguhan iman yang sama buat terus berjuang mempertahankan kebenaran? Coba deh direnungin, dan biarin pertanyaan ini jadi bahan bakar semangat kalian. Terima kasih banyak udah nyempetin waktu buat belajar bareng, dan sampai jumpa di penjelasan sejarah kita yang berikutnya.